Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan pertemuan kajian Fathul Mu'in ya. Sambungan dari yang telah lalu di halaman 127. Sebelum mulai kita kirim Fatihah dulu, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Ai hadza tegese utawi iki ku tambihun, pepele. Wa kullu udwin, utawi saben-saben anggota mufradin kang tunggal. Fi kang iku tetep ing dalem kullu udwin mufradin. Jamalun utawi keindahan. Wa manfaatun lan kemanfaatan. Iku idza qata ing dalem nalikane nugel sapa wong. Hu ing kullu udwin. Wajabat mongko wajib fihi. Ing dalem kullu udwin apa diatun diat kamilatun kang sampurna. Mislu diati sahibil udwi kang madani diate wong kang duweni kota. Idza qatala ing dalem nalikane mateni sapa wong, mateni hu ing sahibil udwi. Wakadha lan kaya mengkono-mengkono kullu udwin mufradin. Kullu udwaini utawi saben-saben dua anggota. Ming jingsen kang saking jenis siji. Iku idza qata ing dalem nalikane. Mutus sapa wong. Huma ing kullu udwaini. Fa fihi mangko iku tetep ing dalem kullu udwaini atau udwaini begitu ya. Adiyatu utawi diat kang sampurna. Wa fi ihdahima lan iku ing dalem salah sijine udwaini niswa utawi separone diat. Fa fi qatil udzunaini maka iku tetep ing dalem motong dua telinga adiyatu utawi diat. Wa fi ihdahima lan iku tetep ing dalem salah sijine udzunaini anisfu utawi separuh. Jadi dihargai satu karena dua bagian, maka kalau satu bagian dipotong harganya separuh. Wa mithluha utawi padane al udzunaini iku al ainani mata dua, wasyafatani dan lambe dua, wal kafani lan epek-epek loro, bi usbuihima sertane. Drijine al kafan, wal qadamani lan delamaan loro, bi usbuihima sertane drijine kodaman. Wa fi kulli usbuin iku tetep ing dalem saben-saben sak driji asarun utawi 10 minal ibili sangking unta. Jadi harganya satu driji itu 10 unta. Satu untanya misalnya 25 juta. Harga satu jari itu adalah berapa? 250 juta. Wa fi kulli sinin iku tetep ing dalem saben-saben untu siji khamsun utawi 5 unta. Jadi 5 kali 25. Itu harganya satu gigi. Wayas butulan tetep apa al-qawatu qawat kisos lil warasati keduwe pira-pira ahli waris. Rupane al-asobati asobah wa dzawil furudi lan pira-pira wong kang duweni bagian mesti. Bihasabi irzihim kelawan milang-milang parise warosah. Almala ing bondo. Walau ma'abu til korobati senajan iku ing dalam sertane adoe sifat kerabat. Contone berarti rohimen iku kaya wong kang duweni sanak raket. Kaya kang duweni sanak raket. In warisna lamuno. Marisno sapa kita. Marisno sapa kita itu maksudnya kita menganggap mereka dapat warisan gitu ya. Hu ing dzirahim. Au ma'a adamiha utawa ing dalam sertane ora onone korobah. Ka hadis zaujaini ku kaya salah sijine suami istri wal mu'tiki lan wong kang merdekake wa asobati lan waris asobai mu'tik. Tambihun. Ai hadza tegese utawi iki iku tambihun. Sebentar saya perbesar dulu. Yuh basu ditahan. Sapa aljani wong kang melukai ila kamalis sobi. Tumeka maring sempurnane sobi. Minal warosati. Saking pira-pira ahli waris bil buluhi kelawan balik.
wa huduril ghaibi lan hadire wong kang ghaib au idzni utawa idine ghaib. Wala yukhola mongko ora den culake. Mongko ora den culake, tidak dilepaskan sapa wong sapa aljani tadi orang yang melukai. Bikafilin kelawan wong kang nanggung. Mengapa enggak dilepaskan? Lianau karena sak temene aljani iku qad yahrubu terkadang melayu sapa aljani. Kalau dia lari, fayafutu mongko fot mongko hilang apa al haku hak karena dia tidak membayar karena dia melarikan diri. Wal kalamu utawi dawuh iku fi ghairi qati tariki ing dalem sakliyane wong kang begal dalan. Jadi apa yang disebutkan di dalam tambiun itu berlaku untuk selain perampok. Amma huwa anapun utai qati utarik. Iku idza sebentar. Hatama ing dalam nalikane pasti apa qatluhu. Hukuman matine qati utarik. Ya fayak tulu mongko mateni hu ing qati utarik sapa al imamu imam mutlakon kelawan mutlak. Mutlakon kelawan mutlak. Wala yastaufi lan ora nuhoni al-qawada ing kisah sapa illa wahidun kejaba wong suwiji minal warasati saking pira-pira ahli waris. Au min ghairihim utawa saking saliyane al-warasah. Bitarodin kelawan salik ridho minhum saking al-warasah. Au min baqihim utawa saking sekarine al-warasah. Au bikor atin utawa kelawan undian benahum ing dalem antarane al-warasah. Idza lam yataradho ing dalam nalikane ora saling ridho-ridhoan sapa al-warasah. Ing dalam nalikane ora saling ridho-ridhoan sapa warasah. Nah, ini wala yastaufi al-qawada illa wahidun minal warasah. Jadi ada problem bahwa kisos itu ya kisos al-qawad itu tidak bisa dilaksanakan kecuali salah seorang dari ahli waris atau selain dari salah seorang itu yang sama-sama ahli warisnya bitarodin dengan saling meridhoi. Nah, dari saling ridho-ridhoan di antara ahli waris. Au mimbakim atau dari sebagian dari mereka. Au biqor'atin atau dengan cara diundi di antara mereka. Idza lam yatarodho ketika tidak mencapai kesepakatan saling meridhoi. Jadi di sini tampak ya. Di sini tampak wala yastaufi al-qawada illa wahidun minal warasah. Ketika dari sekian ahli waris itu tidak ada satupun gitu ya. Tidak ada satupun yang mau untuk istifa'ul qawad, yang mau untuk apa ya, untuk melunasi kisos. Jadi ada orang membunuh orang lain ini kan punya ahli waris ya. Ternyata di antara ahli warisnya itu tidak seorang pun yang mau mengganti kisos dengan diat, ya maka tetap berlaku kisos. Pada titik inilah kalau kejadian semacam itu, ya nanti pelakunya itu harus memohon-mohon betul kepada ahli waris dari korban agar mau memaaf sehingga bisa diganti dengan dengan diat itu begitu. Walau badaro, lamun age-age itu cepat begitu ya, bergegas. Sopo ahadul mustahiqina salah sijine pira-pira mustahik. Faqatala nuli mateni sopo ahadhu ing aljani. Jadi dia melakukan tindakan secara sepihak tanpa sepengetahuan dari ahli waris yang lain, dia langsung melangkah membunuh pelaku.
aliman halih kang ngerti tahrimal mubadarati ing harame agi-agi. Fala kisoso mongko ora ana kisos iku mujud ali ing atase ahad. Mengapa? Karena meskipun dia salah dalam hal melakukan tindakan spontanitas secara sepihak dengan cara membalas pelaku dibunuh ya, itu tidak bisa dikisos dia. Mengapa? Karena alasannya karena bahwa dia pun sebenarnya punya hak untuk melakukan kisos kepada orang itu, meskipun haknya ini hanya sebagian kecil karena dia juga sebagian dari ahli waris. Jadi yang berhak mengkisoskan ahli waris, dia kan hanya sebagian kecil karena hanya satu orang. Nah, tapi bahwa dia punya bagian kecil hak itu sudah mengamankan dia ya untuk tidak diberlakukan kisos kepada dirinya. Karena dia sebenarnya punya hak. Sama dengan begini. Ada orang hartanya dicuri orang lain. Yang dicuri itu 100.000. Dia membalas pencurian, ya. Membalasnya itu ternyata ngambilnya lebih dari 100.000. Apa bisa kemudian misalnya 1 juta? Diberlakukan had? Ya enggak juga. Karena apa? Karena di sebagian yang dicuri itu sebenarnya ada uangnya dia sendiri. Nah, maka berlaku al-hudud tasqutu bisyubhat. Itu begitu. Qauluhu ingkana lamun ana apa qatlu iku qabla afwin ing dalam sadurunge ngapura minhu saking ahad. Al ghairu atau saking sakliyane ahad. Jadi tidak berlakunya qisas itu jika memang dia dan ahli waris yang lain itu belum memaafkan kepada pelaku. Kalau sudah memaafkan, harusnya kan dia. Kok dia membunuh? Nah, maka dia juga harus dikisos. Wa ilalan lamono ora qabla afwin, berarti ba'da afwin, ya fa'alih mongko iku ing atase ahad, al kisosu utawi kisos. Walau qatala lamono mateni hu ing aljani sapa asnabiyun. A membunuh B, ternyata A dibunuh sama C. Pertanyaannya gimana haknya dari keluarganya B itu tadi? Apakah dia menuntut pada keluarganya A atau menuntut pada C? Ya akhoda mongko ngalap kepal warosatu piro-piro ahli waris adiata ing diat mintir katil jani saking bondo tinggalne wong kang nyato. Jadi A membunuh B, ternyata A dibunuh C. Gimana ini? Kisosnya kan sudah tidak bisa, orang yang sudah mati. Maka caranya diberlakukan diat, harta warisannya A berupa tilkah itu yang dibayarkan untuk pembayaran diat itu. La minal ajnabi ora saking wong liya. Wong liya itu maksudnya C yang membunuh B tadi. Wala yastaufilan ora kena nuhoni sapa al mustahiqu mustahiq al qawada ing kisos fi nafsin ing dalam masalah pembunuhan al ghairiya utawa sakliyane nafsin illa bi iznil imam. Kejaba kelawan izine imam au naibihi utawa gantine imam. Artinya bahwa orang itu tidak boleh melakukan tindakan kecuali sesuai dengan prosedur hukum. Kisos itu wajib iya, tapi siapa yang mengkisos? Ya imam, karena sebagai penentu keadilan itu tidak boleh terus kemudian bertindak sendiri. Karena kalau bertindak sendiri, nanti keluarga yang sana pun akan membalas juga. Tadinya tidak ada tuntasnya. Akan saling membunuh di antara ahli waris. Oleh karena itu dikatakan wala yastawfi al mustahiqu al qawad. Mustahik ini mustahik itu maksudnya ahli waris dari orang yang dibunuh orang lain tadi ya. Tidak boleh kemudian mengeksekusi sendiri kisos itu. Tidak boleh. Harus biidnil imam au naibi. Fa ini stakola mongko lamun deweni sapa mustahik berbuat sendiri tanpa sepengetahuan, tanpa seizin imam dan penggantinya imam. Penggantinya itu artinya bawahan-bawahannya begitu ya. Bihi kelawan kawat ya uziro maka den takzir sapa mustahik, maka dia akan ditakzir karena dia berbuat sesuatu sebenarnya di luar kewenangannya meskipun dia punya hak untuk melakukan itu. Tatimatun ai hadi tegese utawi iki tatimatun pungkasan dari bab jinayah. Yajibu wajib indah hejanil bahri yang dalam nalikane ombak segoro. Jadi ada orang itu naik kapal laut di tengah-tengah
lautan, ternyata ada ombak besar. Wa khawfil gharaqi lan wedi kereng. Nah, jadi ada kekhawatiran kapal ini akan karam. Apa sing wajib ilqa'u ghairil hayawan, buang sakliyane binatang. Nyatane minal matai saking bondo. Disalamati hayawanin karena nyelametake binatang muhtaromin kang den mulyaake. Nah, jadi kalau misalnya kita bepergian, naiknya adalah naik apa ya, kapal laut, ternyata kita menghadapi satu kondisi di mana kita harus mengurangi beban kapal laut itu. Pertanyaannya, yang dilempar yang mana? Yang dikurangkan yang mana? Apakah orang yang dilempar ke laut, atau binatang, atau kendaraan, atau yang lain? Maka jawabannya di sini, yang dilempar pertama kali, yang dibuang untuk mengurangi beban itu adalah selain binatang. Binatang itu berarti selain binatang itu benda. Di benda buang. Misalnya kalau konteks hari ini ya trek buang, mobil-mobil buang, dan seterusnya itu. Jangan orangnya yang dibuang. Karena untuk menyelamatkan binatang. Untuk menyelamatkan yang bernyawa. Jadi yang tidak bernyawa yang dibuang dulu. Lisalamati hayawanin muhtaram, untuk menyelamatkan binatang yang mulia. Manusia itu binatang yang mulia. Kambing itu juga. Wa ilqa'id dawabi. Jadi lisalamati hayawanin muhtaromin, untuk menyelamatkan binatang yang dimuliakan. Dimuliakan itu artinya ya bisa dikategorikan makulul lahmi ya, jadi yang bisa dikonsumsi. Wa ilqa'ud dawabi, lan buang tunggangan binatang yang berfungsi sebagai tunggangan. Lisalamatil adami, karena nyelamatake menungso al muhtarami kang den muliaake. Al adami al muhtaram itu ya mohon maaf yang beragama Islam. Jadi orang yang beragama Islam itu al adami al muhtaram. Inta ayana lamun dadi tertentu apa ilqa. Kalau memang membuang itu satu-satunya jalan. Lidaf il ghoroki, maring nolak kerem. Satu-satunya jalan agar perahu ini tidak karam. Wa illam ya'zan. Senajan orang izini sapa al maliku, meskipun pemiliknya nggak mengizinkan, itu tetap buang. Karena gimana-gimana nyawa itu lebih berharga daripada benda. Amal muhadaru anapun utawi kang den sia-siaake, manusia yang tidak mulia di mata agama, manusia yang nyawanya itu tidak dilindungi oleh agama, itu namanya al-muhaddar. Itu namanya al-muhaddar. Nyawanya tidak dilindungi oleh agama. Kaharbiyin itu kaya kafir harbi. Ini sudah ada kemarin dijelaskan di pertemuan sebelumnya. Wazane lan tukang zina musonin kang muson. Sudah beristri, sudah bersuami zina. Fala yulqa mongko ora kena den buang. Fala yulqa mongko ora kena den buang li ajli krana arahe nyelametake muhadar. Apa malun bondo mutlakon kelawan mutlak. Karena secara fikih, orang-orang muhadar itu, orang-orang yang nyawanya nggak dilindungi, karena apa ya, tidak memeluk agama Islam, atau pelaku zina muson, nyawanya itu tidak lebih berharga daripada harta, daripada barang. Nyawanya itu tidak bernilai. Bahkan di dalam keterangan fikih yang lain misalnya, jenazahnya pun dimakan anjing aja tidak apa-apa, tidak usah dirawat, itu saking tidak mulianya. Bal yang bagi balik sayukjo, ayulka yang den buang sopo muhadar. Jadi bahkan yang lebih baik jangan barangnya yang dibuang, orangnya aja. Wa ya muhadar li ajil mali krana arahe nyelametake bondo. Kala ndawake hu ing yang bagi sapa Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami.
Wa yahrumu haram. Apa ilqa'us sayti? Buang hewan beburuan. Lil ahrari. Krana pira-pira wong kang merdeka. Wadawabi lan pira-pira binatang tunggangan. Sorry saya ulangi, saya salah baca ini. Al-abid ya, bukan as-sayd. Yahrumu haram apa ilqa'ul abidi. Buang pira-pira budak. Lil akhrari krana nyelametake pira-pira wong kang merdeka wadawabi lan pira-pira tunggangan. Mengapa? Karena budak itu bernyawa. Lima krana perkara laruha kang ora ana ruh iku maujud. Lahu kedue ma. Jadi tidak boleh membuang orang atau yang bernyawa gegara untuk menyelamatkan sesuatu yang tidak bernyawa. Wayat manu lan nempuhi sapa wong ma ing perkara alqa kang buang sapa wong ing ma bigori ini maliki. Jadi dari sisi dia boleh membuangnya ya, tapi karena tidak ada izin dari pemilik barang yang dibuang, orang yang membuang harus mengganti. Bigori ini maliki kelawan saliyane izine pemilik ma. Walau kala lamun ngucap sapa wong lira julin maring wong lanang liya. Alki buango sapa sira mata Zaidin ing bondone Zaid. Jadi di tengah laut di atas kapal itu buang itu hartanya Zaid itu. Wa alaya lan iku ing atase ingsun domanuhu utawi nanggung ing mata. Nanti saya yang ganti rugi. Intola bala mono nuntut sapa Zaid ka ing sira. Kalau Zaid nuntut padamu saya nanti yang nanggung. Oleh karena dibilangi begitu fa'ala nuli nglakoni sapa rajul, barangnya Zaid dibuang. Yodomina mongko nempuihu ing mata sapa al-mulki orang yang membuang, bukan orang yang ngomongi, bukan yang memerintah, tapi yang membuang. Karena faktanya yang pelaku pembuangan dia. Nah, ini masuk dalam kaidah dastama'a bainal hurur, bainas sabab wal hurur wal mubasyarah kutimatil mubasyarah. Siapa yang melakukan yaitu yang bertanggung jawab. Faktanya yang membuang dia. Betapapun yang memerintah orang lain gitu. Lal amiru dudu wong kang merintah buang. Far'un ayhada tegese utawi iki iku far'un farq siji. Afta wasawe fatwa sapa Ibnu Ishaq Al-Marwazi. Bikhil lisaqi amati kelawan halali nginumi amate wong. Dawaan ing obat. Dawaan ing obat. Dawaan ing obat. Nah, jadi ini pembahasan yang lain ya, karena sudah ada farq, tapi di tema yang sama. Jadi boleh seorang sayyid, ini konteksnya adalah sayyid dan amat. Jadi sayyid ini berhubungan badan dengan amat, amatnya mengandung. Nah, sayyidnya terus merintah memberi minuman berupa obat kepada amat, yang obat itu ternyata bisa menggugurkan kandungannya amat itu. Dimana kandungan itu hasil perbuatannya dengan sayyidnya. Lias kuto supaya gugur sopo waladwa anaknya amat. Nah ini boleh. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana hukumnya menggugurkan kandungan ya, dalam konteks hubungan sayyid dan amat itu boleh. Sayyid boleh ngasih obat penggugur kandungan kepada amat yang telah disetubuhinya yang mengandung ya dengan tujuan menggugurkan kandungannya boleh jika begitu ya. Madama ing dalam selagene ana sapa walad iku alakotan rupa alakoh rupa getih kempel, jadi darah yang masih menempel di dinding-dinding rahim. Au mudghatan utawa rupa daging kempel. Ya, artinya sudah berbentuk daging tapi belum nafkhir ruh, belum ada nyawanya di situ. Belum ada nyawanya di situ. Boleh. Di usianya belum nafkhir ruh, jadi batasannya qobla nafkhir ruh itu boleh. Tapi kalau ba'da nafkhir ruh tidak boleh karena itu pembunuhan juga namanya. Wa balagholan banget-bangetake sapa al-Hanafiyatu ulama madhab Hanafi. Faqalu nuli dawuh sapa al-Hanafiyah. Dawuh yang lafadz begini, ya juzu boleh apa sakyu mutlakon. Wah, ini menarik. Jadi menggugurkan secara mutlak itu boleh. Ya. Mutlakon itu maksudnya baik sebelum ada nyawa maupun setelah ada nyawa itu boleh. Ya, memberi obat agar gugur kandungannya.
Tapi yang perlu diingat ini konteksnya adalah Sayyid sama Ahmad, bukan orang-orang merdeka kayak hari ini. Kalau hari ini, nah ini menjadi dalil nanti jangan-jangan sebagai tindakan menggugurkan kandungan berdasarkan pendapatnya ulama Hanafiyah, baik kandungan sudah besar maupun masih kecil, tidak bisa. Karena konteksnya ini adalah hubungan saya dengan Ahmad. Wa kalamul Ihya'i utawi dawe kitab Ihya miliknya Imam Al-Ghazali iku ya dulu nuduhake apa kalam ala tahrimi yang atase haram sahyu mutlakon kan mutlak. Nah ini yang berbeda dengan Al-Hanafiyah. Jika Al-Hanafiyah itu boleh mutlak, kalau Imam Al-Ghazali haram mutlak, baik sebelum ataupun setelah nafkhir ruh, sebelum dan sesudah, baik sebelum atau sesudah ada nyawa di dalam kandungan itu. Kala ndawake sapa Syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa utawi tahrim iku al-aujau kang luwih kuat. Menurut guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami, pendapat Imam Al-Ghazali itulah yang paling kuat dari sisi pengambilan dalilnya. Khotimatun ai hadi tegese utawi iki ku khotimatun pungkasan tajibu wajib opal kafaratu bayar kafar. Alaman wajibe alaman ing atase wong wajib bagi orang membayar kafarat. Yang orang itu kotala kang mateni sapa man ing wong. Yahrumu kang haram apa qatlu mateni man. Jadi kalau ada orang membunuh orang lain di mana pembunuhan itu diharamkan. Khotoan iku rupa pembunuhan khotok karena ana apa al-qatlu. Baik pembunuhannya itu terkategori pembunuhan khotok, aw amdan utawa sengaja ataupun pembunuhan sengaja. Mutlak. Jadi baik pembunuhan itu khotok ataupun sengaja, mutlak wajib membayar kafarat. Nah, gitu ya. Jadi orang yang haram dibunuh, kok ternyata dibunuh, baik pembunuhan itu sengaja atau tidak sengaja, maka wajib membayar kafarat. Apa itu kafaratnya? Waya utai kafarat iku itku raqabatin merdekaake budak. Fa ilam yajid nuli lamun ora nemu sapa man qotala, kalau orang pembunuh itu tidak menemukan budak karena hari ini misalnya tidak ada budak, diganti fasia musahro ini mongko den ganti mongko wajib apa poso 2 bulan mutatabi'a ini kang nuli-nuli karone. Jadi wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi dari khotimatun ini kita bisa memahami. Jadi dalam tindakan pembunuhan, selain ada hukuman qisas, ada hukuman diat, di situ juga ternyata ada kafarat, tebusan. Ada kafarat, ada tebusan ketika orang membunuh orang lain yang haram untuk dibunuh, baik pembunuhannya itu sengaja atau serupa sengaja atau karena tidak sengaja sekalipun, wajib untuk membayar kafarat atau denda. Kafaratnya berupa apa? Kafaratnya berupa memerdekakan budak. Kalau budaknya nggak ketemu karena hari ini perbudakan di dunia dihapuskan, dianggap dilarang, maka diganti dengan puasa 2 bulan yang berturut-turut. Puasa 2 bulan yang berturut-turut itu maknanya jika kemudian 1 hari saja terlewat tidak puasa begitu ya, maka dia harus mengulangi sejak awal. Ada pertanyaan, gimana kalau ternyata tidak puasanya karena memang hari dilarang puasa, misalnya hari raya, misalnya lagi ayam tasyrik, yang memang itu dilarang untuk puasa. Gimana? Apakah harus mengulang dari awal? Tidak. Nah, kalau kondisinya seperti itu tidak, karena memang waktunya tidak boleh digunakan untuk puasa di hari-hari yang diharamkan puasa itu. Nah, jadi yang dimaksud mutatabi'ah ini itu harus sambung sinambung, 1 kali bocor aja, 1 kali tidak puasa, dia harus mengulangi sejak awal lagi. Kecuali
di hari-hari yang memang di situ diharamkan seseorang puasa di dalamnya. Babun firridati wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.